Kerusakan infrastruktur terjadi pasca banjir lahar dingin Gunung Semeru. Selain tentunya ada 3 warga yang meninggal dunia dalam terjangan banjir lahar dingin pada Kamis 18 April 2024. Untuk membahasnya kita langsung bergabung bersama ahli vulkanologi Institut Teknologi Bandung atau ITB, Mirzam Abdurrahman. Pak Mirzam, selamat siang. Selamat siang Mas Iqbal, selamat siang pemirsa Metro TV. Terima kasih sudah bergabung dengan Metro Siang. Sebelum kita membahas soal penanganan dan juga langkah antisipasi ya Pak, bisa di-refresh kembali apa sih banjir lahar dingin ini sebenarnya? Baik, terima kasih Mas Iqbal. Pertama, sebelum menyampaikan itu saya mengucapkan bela-sungkawa dan turut prihatin terhadap korban dan juga keluarga terdampak dari longsoran yang terjadi di Lumajang maupun kemudian yang terkena lahar dingin. Jadi kita mungkin mereview gitu ya bahwa istilah lahar itu sebenarnya diambil dari Indonesia, tepatnya di Gunung Kelut, untuk menunjukkan material dari gunung api yang belum terkonsolidasi, kemudian tercampur oleh air hujan maupun air yang berada di Danau Kawah. Jadi itu salah satu istilah di gunung api yang menunjukkan tadi, campuran antara material gunung api yang belum terkonsolidasi, kemudian dengan air. Nah, dibagi menjadi dua Mas Iqbal. Jadi ketika gunung api itu memiliki kawah dan airnya kemudian bercampur dengan material, maka itu disebut sebagai lahar erupsi. Karena terjadi bersamaan dengan aktivitas atau erupsi gunung tersebut. Biasanya orang juga menyebut sebagai lahar panas. Nah, lahar dingin itu adalah agak berbeda mekanismenya. Jadi setelah terjadi letusan, abu vulkaniknya mengonggok di kerucut gunung api, kemudian hujan tiba. Nah, hujan tiba ini yang kemudian menjadi masalah. Bisa 1 hari, bisa 1 minggu, berapa bulan, berapa tahun, itu yang kemudian kita kenal dengan lahar hujan ataupun lahar dingin. Oke, lalu kenapa material yang dibawa itu selalu batu-batu besar dan pasir ya Pak kalau kita lihat video-videonya? Jadi kalau kita melihat di aliran sungai yang dilewati aliran lahar, sebagian besar materialnya seperti yang disampaikan oleh Mas Iqbal tadi. Mari kita lihat penyebabnya dulu. Ada 3 penyebab utama. Yang satu harus ada air, bisa karena gunung apinya memiliki kawah, kemudian ada danaunya, kemudian ada air hujan, kemudian bisa juga karena ada es yang menutupi, kemudian esnya itu mencair. Dan yang terakhir itu akibat material longsoran atau yang kemudian masuk ke aliran sungai. Tidak perlu hujan yang besar, tidak perlu volume air yang banyak. Jadi bayangkan bahwa material dalam lahar itu seperti butiran-butiran kelereng yang berbeda ukurannya. Begitu kelereng pertama yang paling kecil itu menggelinding, mendorong kelereng yang lebih besar, maka kelereng yang berikutnya lebih besar mendorong lagi kelereng yang lebih besar dan kemudian menjadi efek domino. Maka ukuran butir dari lahar itu sebenarnya merepresentasikan seberapa besar energi dari lahar tersebut. Jadi semakin besar, maka bukan batunya akan semakin besar yang bisa terangkat. Nah, nanti dengan sendirinya maka kita bisa mendapatkan fakta demikian di lapangan Mas Iqbal. Seiring arusnya tambah besar, maka yang di bawah butiran tambah besar. Maka seiring berjalannya aliran lahar itu dari hulu ke hilir, maka akan memisah kembali. Ketika energinya tidak mampu membawa butiran yang besar, maka yang berat itu akan diendapkan di sana, terpisah dari aliran laharnya. Kemudian disusul yang lebih ringan dan paling ringan lagi ada di ujung. Bahkan di ujung aliran sungai yang ada terjadi lahar sekalipun, kita bisa mendapatkan aliran normal lagi. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa di antara hulu dengan hilir yang kita lihat. Tapi Demikian apakah kira-kira, setiap erupsi gunung itu juga akan diikuti oleh banjir lahar dingin Pak Mirza? Dan berapa juga interval waktu terjadinya antara erupsi dengan kemudian banjir lahar dingin itu? Ya, tadi intervalnya itu terutama lahar dingin gitu ya. Kalau lahar erupsi itu biasanya bersamaan dengan erupsinya. Selama kawahnya terisi oleh air dan kita punya danau kawah, maka bersamaan. Biasanya lebih mudah diantisipasi karena begitu gunung apinya batuk-batuk aktif, masyarakat pasti mengungsi. Nah, lahar dingin ini sedikit bermasalah gitu ya. Karena jedanya tadi saya sampaikan, bisa 1 hari kah, bisa 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun bahkan. Jadi akhirnya akan menurunkan tingkat kewaspadaan kita, sehingga kita menganggap aktivitas sudah selesai, kemudian kita kembali beraktivitas, kembali ke rumah, ternyata kemudian kita terdampak dengan banjir lahar yang datang kemudian tadi. Lalu apakah artinya banjir lahar dingin ini bisa disebut sebagai bencana sekunder? Iya benar, di dalam letusan gunung berapi kita mengenal 2 bahaya. Bahaya primer yang berkaitan dengan aktivitas langsung saat gunungnya itu meletus, misalkan aliran lava, abu vulkanik, kudus gembel, bahkan lahar yang tadi saya sebut pertama tadi, lahar yang berkaitan dengan
memiliki danau kawah itu lahar yang bersifat primer atau lahar erupsi, lahar panas. Nah, lahar hujan ini dikatakan lahar sekunder karena terjadi tidak bersamaan, termasuk tsunami, termasuk pelepasan gas ketika gunungnya sudah relatif padam, itu dikatakan sebagai bahaya sekunder. Nah, tetapi tidak semua gunung api pun kemudian bisa menghasilkan lahar gitu ya. Karena begini, abu vulkanik ini beragam Mas Iqbal. Ada yang ringan, ada yang berat. Nah, khusus Semeru ini abunya berat. Akibatnya apa? Ketika Semeru meletus, maka akumulasi abunya tidak bisa terbang jauh. Dia pasti mengonggok di sekitar kerucut gunung apinya. Tercatat setidaknya menurut saya selain Semeru kita punya Bromo, kita punya Ijen, kita punya Raung, dan tipikal-tipikal gunung api yang abunya berat sehingga tidak bisa bergerak jauh. Maka kalau kemudian ada hujan, maka materialnya itu banyak, cikal bakalnya atau bahan bakunya banyak. Tapi kalau yang abunya ringan, itu bisa bergerak sangat jauh sekali. Bahkan jadi nanti akumulasi di kerucutan itu tipis. Jadi kalau ditanyakan bisa terjadi atau tidak, selama syaratnya ada bisa terpenuhi maka dia terjadi. Tapi kalau dia terlalu tipis, akumulasinya tidak banyak, bahkan ada abu vulkanik pun, ada hujan pun, lahar itu mungkin hanya encer saja, bahkan tidak terjadi pembentukan lahar dingin atau lahar hujan. Oke, lalu erupsi itu kan bisa diketahui gejalanya ya Pak, dari misalnya ada aktivitas vulkanik yang terpantau begitu. Nah kalau banjir lahar dingin itu ada indikatornya tidak? Iya, kalau mengamati letusan gunung api, kita biasanya mengamati kegempaan, gitu ya. Kita mengamati perubahan temperatur, pelepasan gas dan sebagainya. Nah, lahar dingin ini antisipasinya agak sedikit berbeda, gitu ya. Artinya kadang-kadang tidak didahului dengan hujan besar. Bahkan kadang-kadang kita yang berada jauh dari kerucut gunung api, berada di hilir itu tidak melihat bahwa kerucut suatu gunung api itu sedang mendung, sedang ditutupi hujan. Nah, yang perlu kita antisipasi adalah berarti kita harus memahami nih di mana kalau kemudian lahar itu lewat dan tempat-tempat mana saja yang kemudian aman gitu ya untuk membangun tempat tinggal, untuk kalau kita mengambil pasir sebagai bahan baku untuk membangun infrastruktur. Nah, itu yang perlu kita antisipasi. Jadi kalau kerucut gunung api kemudian sudah mulai dijatuhi hujan atau awan gelap, itu ya kemudian harus hati-hati. Apalagi masuk ke musim penghujan, gitu ya, kita harus lebih waspada karena kita mengkhawatirkan sisa abu dari letusan yang sekarang Semeru terjadi maupun pada waktu letusan sebelumnya masih cukup banyak menjadi cikal bakal lahar dingin. Oke Pak Mirzam, tapi ada juga di beberapa daerah yang ternyata warga itu, masyarakat sekitar masih menjadi korban akibat banjir lahar dingin tersebut. Nah, apa sebenarnya yang membuat masyarakat itu seolah mereka sudah merasa aman kalau erupsi gunung itu sudah selesai? Jadi Mas Iban ini menarik nih, karakter masyarakat Indonesia itu pemaaf gitu ya. Bukan hanya kasusnya di Semeru, kasusnya di tsunami Selat Sunda, kasusnya longsor, likuifaksi, mereka tuh sudah makan ya sudah terjadi mengikhlaskan. Itu satu gitu ya, adalah kebaikan kita. Kedua, interval antara kejadian satu dengan kejadian lainnya dari bencana alam, misalkan letusan gunung berapi atau itu, jedanya itu bisa beragam. Bisa satu hari, satu minggu, tahun, puluhan tahun, yang kadang-kadang melintas batas waktu dari periode seseorang memimpin sebagai kepala daerah ataupun sebagai pihak yang berwenang. Akibatnya gitu ya, jadi bisa jadi orang tersebut memang tidak tahu sejarah itu pernah terjadi gitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu kita ingatkan sama-sama gitu ya. Bagaimana kemudian kita memahami itu, memaafkan iya gitu ya, tetapi lupa tidak boleh gitu ya. Makanya edukasi menjadi faktor yang penting bahwa di sini pernah terjadi. Pemahaman kita tentang sejarah letusan dari masing-masing gunung itu kita perlu paham, itu perlu kita sampaikan dan kita perlu memahami itu. Oke, nah itu menjadi tantangan tersendiri budaya masyarakat yang terkesan pemaaf seperti itu Pak Mirzam. Jadi terakhir, adakah rekomendasi atau langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah setempat supaya untuk meminimalisir jumlah korban pada saat terjadi banjir lahar dingin ini Pak Mirzam? Ya, langkah-langkah mitigasi yang dilakukan teman PVMBG sudah sangat luar biasa, mengingat mereka pun berat, tidak hanya Semeru gitu, tapi banyak gunung api di Indonesia yang aktif saat ini bersamaan. Tapi seperti sampaikan tadi, mengamati lahar dingin itu tidak seperti mengamati pergerakan magma vertikal maupun lateral yang bisa kita deteksi. Artinya dengan membuat zonasi KRB 3, 2, dan 1 itu adalah salah satu langkah yang konkret yang baik gitu ya. Tapi kita perlu memperdalam dan memperdetil misalkan begini, melakukan prediksi pemodelan lahar secara probabilistik maupun deterministik berdasarkan kemungkinan dan berdasarkan kejadian yang pernah lampau. Akibatnya apa? Kita bisa nanti merelokasi pemukiman warga gitu ya. Apakah masih aman atau ternyata berada di bantaran sungai? Itu yang pertama. Yang kedua,
pada jarak berapa kalau kemudian memang material gunung api itu ditambang untuk membangun infrastruktur. Jarak mana yang aman? Itu pun kita bisa dapatkan. Bahkan dari skema tadi pun kita bisa mengetahui bahwa pada jarak tertentu akan memiliki volume lahar kekuatan sekian sehingga infrastruktur jenis apa yang akan kemudian disiapkan di sana. Termasuk kita mendelineasi daerah-daerah yang aman atau tidak pada waktu terjadi lahar dengan tiba-tiba. Mas Iqbal masih ingat beberapa waktu lalu gitu ya, masyarakat dengan tiba-tiba sangat kaget melihat eh, lahar yang hadir tiba-tiba dari Semeru kemudian kocar-kacir lari di sekitaran sawah. Salah satu daerah yang paling berbahaya selain di bantaran sungai adalah di kelokan sungai. Kenapa? Begitu di kelokan sungai, lahar itu tidak seperti angkot gitu ya, bisa ngerem kemudian belok kiri, belok kanan. Tapi begitu dia ada kelokan sungai, maka lahar itu akan meluap karena dia tidak bisa mengurai kecepatan dengan tiba-tiba. Nah, itulah kemudian yang saya pikir kita membuatkan perencanaan. Yang kedua, yang terakhir adalah merubah pola mindset masyarakat dari penerima informasi menjadi pelaku informasi. Mereka paham tempat yang aman, mereka paham ciri-ciri yang tadi kita diskusikan, bahwa ketika di puncak dari Semeru sudah mendung atau hujan, maka hati-hati gitu ya, lahar Baik. dingin mungkin akan segera dikirimkan ke tempat kita. Baik, Pak Mirzam, terima kasih sudah bergabung dengan Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.